wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saryaman. Nama saya Dilan Medina Aulia. Nama saya Haji Sugistiadi, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda kelas 1A dari kelompok 2 mengenai dasar negara, dan kami di sini akan melakukan riset kepada para mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia mengenai dasar negara dan Pancasila di zaman sekarang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jami Robi Rodia dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Pak Mulya. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia mengenai Pancasila dasar negara. Terima kasih. Selamat siang, dengan siapa? Saya Ahmad Sulaiman dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Saya Desianti Rahman, saya dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya Salma Hairunisa dari Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya Cynthia Dari Prodi Seni Tari. Apa yang Anda ketahui tentang dasar negara? Dasar negara yang kita ketahui yang pasti dasar negara kita Pancasila ya. Nah, dasar negara itu juga sebagai landasan kita dalam hidup berkewarganegaraan, mau bersosialisasi, beragama, ataupun menjalankan kehidupan lainnya di negara, khususnya di negara Indonesia ini gitu. Sepemahaman saya, dasar negara merupakan suatu landasan yang harus dijadikan pedoman bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan sebagai warga negara. Lalu menurut kamu, apa sih Pancasila itu? Pancasila tersebut adalah suatu landasan untuk negara di Indonesia yang berfungsi sebagai acuan untuk masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang saya ketahui tentang Pancasila itu ya sebagai pedoman bagi bangsanya gitu, bagi bangsa Indonesia yang menganut Pancasila itu sendiri. Sebagaimana kan Pancasila juga telah diciptakan oleh orang-orang terdahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, dan kita harus menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan berkewarganegaraan di Indonesia gitu. Apakah Pancasila di zaman sekarang ini masih relevan dijadikan sebagai dasar negara, dan apa alasannya? Kalau poin secara umum relevan ya pasti relevan, karena Pancasila itu sifatnya fleksibel menurut saya, tidak rigid, tidak seperti mungkin ada ideologi-ideologi di luar sana yang sama fleksibel, tapi menurut saya Pancasila itu lebih fleksibel daripada yang lain. Jadi kalau ditanya relevan atau tidak, ya pasti relevan Pancasila itu sendiri. Yang penting kita bisa memaknai dan bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari aja gitu, seperti itu. Menurut saya tentu sangat relevan, dan perannya juga semakin penting gitu, karena seperti yang kita ketahui bersama, semakin banyak inovasi, semakin banyak teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat gitu, dan tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki dasar ataupun prinsip sebagai pegangan agar kita masih bisa menghadapi perubahan-perubahan yang ada, namun tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Menurut kakak, bagaimana urgensi Pancasila di era 4.0 ini? Sangat penting, karena walaupun pesatnya teknologi di Indonesia itu semakin pesat, tetapi harus tetap didampingi oleh ketetapan aturan yang sudah ditetapkan. Di era sekarang tentunya kayak adanya kemerosotan moral, dan kita sebagai manusia yang ada di era saat ini harus lebih meningkatkan pandangan kita terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurut kamu nih ya, dalam pemerintahan di Indonesia gitu, dalam pengambilan kebijakannya apa udah sesuai sama nilai Pancasila atau belum? Secara garis besar mungkin sudah, cuman
belum mencapai titik maksimalnya dalam menjalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut saya mungkin sebagian sudah ada yang berdasarkan Pancasila, namun yang tidak selaras ataupun tidak berdasar Pancasila juga banyak gitu menurut saya. Salah satu contohnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang katanya adil untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi sebenarnya belum bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena ya seperti mungkin saudara juga tahu, ada beberapa daerah yang sangat tertinggal, yang katanya harus mendapat keadilan tapi belum tersentuh sama sekali dari segala aspek, mulai dari ekonomi, sosial, bahkan hal sekrusial pendidikan pun mereka tidak dapat gitu. Lalu contoh sederhananya lagi itu hanya aliran listrik gitu. Itu kan memang itu dasar gitu, kebutuhan dasar semua orang. Tapi beberapa saudara kita di daerah lain belum merasakan itu sama sekali gitu. Jadi implementasi keadilan sosialnya itu mana gitu, belum dirasakan sama semua warga Indonesia gitu. Tet tet tereret. Tet tet tereret. Tet tet tereret. Dasar negara. Tet tet tereret.